Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 10 Maret 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini, Pasha yang lagi sama Tante Merlin tiba-tiba dia menerima video callan sama istrinya yaitu Lula. Dia juga sangat senang karena Lula sudah pulang dari luar kota. Di sini juga dia juga mengajak Tante Merlin untuk terapi penyakitnya. Di sini juga Lula juga sudah menelepon Pasha sama Tante Merlin, sudah video callan. Dia juga langsung ingat sama Junior karena dia tahu bahwa Junior dia juga lagi sakit karena tidak mendengar. Lalu dia juga menelepon dan video callan sama Nana. Nana yang ada di kamarnya dia juga sangat senang menerima video callan dari adiknya, dan Lula juga dia mengatakan dan mengajak Nana sama Dewa untuk diterapi Junior. Singkat cerita di sini Nana sama Dewa juga dia pergi siap-siap ke dokter yang sudah dikasih alamatnya oleh Lula. Terlihat di sisi lain di sebuah kafe, Pak Fajar yang lagi makan sama Balia, Pak Fajar juga dia langsung mengambil HP dan telepon kepada susternya yang ada di rumah. Dia menanyakan mamanya. Lalu di sini juga susternya juga dia mengatakan kepada Pak Fajar bahwa Tante Merlin sudah berangkat pergi ke tempat terapi itu sama Pak Pasha. Di sini juga dia juga sudah menerima telepon dari Pak Fajar, dan Pak Fajar juga dia mengajak kepada Balia untuk menyusul mamanya. Lalu di sisi lain di rumahnya Pak Nopal, di sini Pak Nopal sangat kaget dan dia juga nanya kepada si Kelvin alias si Wilson. Ada apa kamu Wilson alias Kelvin? Kenapa kamu murung kayak gitu? Kata Pak Nopal kepada si Kelvin. Lalu si Kelvin juga dia ngomong kepada Pak Nopal, saya heran siapa orang yang dibalik topeng tengkorak emas itu yang sudah beberapa kali dia menolong Nana terus. Saya jadi heran, kata si Kelvin kepada Pak Nopal. Mungkin itu kiriman dewa, kata Pak Nopal. Mungkin juga, kata si Kelvin kepada Pak Nopal. Lalu Pak Nopal juga dia mengasih tahu kepada si Kelvin, kamu harus hati-hati sama geng bertopeng tengkorak emas, itu sangat keji bener dia itu, kata Pak Nopal kepada si Kelvin. Ya, kata si Kelvin kepada Pak Nopal. Lalu di sisi lain di sini terlihat Tante Merlin juga di sini sama Pasha dan Lula sampailah ke rumah sakit di mana dia mau terapi. Gak lama kemudian pas dia sudah sampai, Lula juga dia daftarkan Tante Merlin sama Junior ke dalam. Lalu Tante Merlin juga dia sangat kaget dan senang melihat Pak Fajar dia juga menyusul dirinya. Dia juga langsung tersenyum. Dalam hatinya, yang benar Fajar nyusul saya, kata Tante Merlin sambil tersenyum. Pas tiba-tiba pas Malia juga datang di sini, Tante Merlin juga pas melihat Malia ikut dia juga langsung murung dan marah kepada Balia. Singkat cerita pas Pak Fajar sama Balia sudah di dekatnya Tante Merlin, tidak lama kemudian Dewa sama Nana dan Junior juga tiba ke tempat itu untuk diterapi. Lalu singkat cerita di sini Tante Merlin juga sama Pasha dibawa ke dalam untuk diterapi. Lalu pas Tante Merlin sama Pasha dan Lula pergi masuk, di sini Dewa juga ngomong kepada Fajar, kamu itu bisa-bisanya di depan Lia kamu sangat romantis, di belakang Lia kamu selingkuh sama istri saya itu Nana, kata Dewa kepada Pak Fajar. Nana juga sangat kaget, dia juga ngomong kepada Dewa, apa-apaan mas ini, kata Nana. Di sini dalam hatinya Pak Fajar, benar-benar Dewa ini sudah keterlaluan yang kayak enggak kepada saya, kata batinnya Pak Fajar. Balia di sini juga dia tidak mau banyak basa-basi, mendingan saya fokus aja kepada Junior, kata batinnya Balia. Dan Balia juga dia meminta menggendong Junior yang ada di gendongannya Nana. Lalu di sini Nana juga, maaf ya saya tidak bisa mengasihkan, biar saya aja yang mau bikin susu, ini Junior mau titipan sama Dewa, kata Nana kepada Balia. Di sini Dewa juga ngomong kepada Balia, Nana itu trauma mengasihkan Junior kepada kamu gara-gara kemarin, kata Dewa kepada Balia. Junior kayak gini itu gara-gara kamu, kata Dewa kepada Balia. Di sini Balia juga ngomong kepada Dewa sama Nana, ya udah kalau gitu saya tidak akan meminta untuk menggendong lagi Junior, kata Balia kepada Dewa. Lalu di rumahnya Bu Ana di sini para Bu Ana, Neratu sama Silvia dan si Brokokroni, kenapa ini semua pada murung? Ada apa ini? Kata si Brokokroni.
daripada murung, mendingan kita bikin kejutan kepada Nana dan Dewa untuk mengadakan ulang tahun besok, kata si Brokokroni. Lalu Para juga dia mendelik kepada si Brokokroni dan dia juga setuju. Gak lama kemudian dia juga langsung menelepon Cahaya Nanda kepada Bagian. Dia meminta untuk mendesain di rumahnya yang acara ulang tahunnya Nana, tapi ini harus dirahasiakan, kata Bu Farah. Lalu dia juga sudah menelepon Jian, dia juga melihat jam karena dia punya janji dia akan mengasihkan uang 5M itu kepada yang peneror itu, yaitu si Brokokroni. Lalu Bu Farah juga dia pamitan kepada Neratu. Singkat cerita, para buana juga dia pergi dari hadapannya Neratu untuk menuju ke tempat yang sudah dikasih alamatnya sama si Brokokroni. Di sini si Brokokroni juga Bu Farah sudah pergi, dia juga dalam batinnya ngomong, pasti itu Para mau menaruh uang yang di 1M itu, saya harus alasan kepada macan betina saya. Di sini juga si Brokokroni juga dia ngomong kepada Sylvia mau meeting. Tadinya Sylvia juga tidak mengizinkan si Brokokroni ke kantor, tapi pas dilihatin dia akan membeli berlian ini untuk Sylvia, dia juga mengizinkan si Brokokroni untuk meeting, padahal dia mau mengikuti Bu Farah. Di sini dia juga pamitan kepada Neratu dan terlihat di luar. Bu Farah juga dia langsung menuju ke mobilnya, dan di sisi lain Bu Farah tidak sadar bahwa si Brokokroni mengikuti dirinya. Pas Bu Farah sudah pergi, si Brokokroni juga langsung memesan taksi. Dia juga naik taksi, tidak membawa mobil sendiri, takut ketahuan. Singkat cerita, taksi juga datang dan si Brokokroni juga masuk ke taksi dan dia juga mengikuti mobilnya para buana. Pas keluar dari rumahnya para buana, mobil para buana sama disusul sama taksi. Di sisi lain si Nurul Tunjung, si Tangkurak, si Priska dia sangat kaget kenapa mobil Bu Farah diikuti sama taksi itu, dan kenapa si Brokokroni menaik taksi. Ini ada apa, saya harus mengikuti mereka, kata si Nurul Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga dia mengikuti mobilnya para buana sama si Brokokroni. Lalu singkat cerita, di sini di rumah sakit Tante Meren juga yang lagi diterapi, dia menjerit-jerit takut sama Jarul. Di sini Nana juga langsung dia juga pamitan kepada suster, dan di sana dia juga langsung masuk untuk menenangkan Tante Merin. Singkat cerita, Nana juga masuk ke dalam dan di sini Nana juga dia menenangkan Tante Merin, dan Tante Merin juga selesai sudah dia di terapinya. Di sini Nana juga langsung mendorong Tante Merin di kursi rodanya, dibawa keluar. Pas sampai keluar di sini Nana dan Dewa juga dia mau masuk ke dalam bagian junior untuk diterapi, dan Pasha juga sama Lula dan Tante Merin juga dia pamitan untuk pulang dari tempat itu duluan, kata Lula sambil dia memeluk kakaknya Nana. Singkat cerita, Pasha, Lula sama Tante Merin juga dia pergi dari tempat itu. Dewa sama Nana dan junior dia masuk untuk menerapi junior. Lalu terlihat di sini Dewa juga langsung masuk ke dalam terapian itu untuk menerapi junior. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 10 Maret 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu rumah emak, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobati soledat, kalau Mimin toska budah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.